Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan membahas soal Al-Quran eh, PS Gasel tahun lalu ya, 2020. Ini bab 1 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya, kita mulai langsung soal pertama. Keputusan bersama harus disikapi dengan bertawakal atas segala ketetapan yang telah disepakati. Kemudian berdasarkan tabel di atas, hukum bacaan qalqalah dapat dilihat pada nomor. Kita lihat ya, nomor 2 ada ini. Kemudian nomor 3 ada. Nomor 4 juga ada ya. 2, 3, 4. Oke. Royan merupakan pelajar yang mempunyai semangat dalam thalabul ilmi. Royan selalu belajar dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan doa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga mendapatkan peringkat yang baik. Cerita di atas menunjukkan bahwa Royan sedang melakukan ikhtiar. Dia sedang berusaha. Mustafa adalah pelajar yang berprestasi dalam bidang OSN matematika. Mustafa senantiasa belajar dengan giat dan senantiasa zikrullah dalam mempersiapkan seluruh perlombaan. Manfaat dari adanya zikrullah adalah hati menjadi tenang hati menjadi tenang dan semangat dalam meraih kesuksesan. Sebenarnya sih juga optimis, tapi di sini semangat mengalahkan orang lain kurang masuk. Jadi C ya, hati menjadi tenang, semangat dalam meraih kesuksesan. Dalam kaidah ilmu tajwid, bacaan qalqalah dibagi menjadi dua. Nah, ini qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Yang A ya, kubro dan sugro. Wasyawirhum, lihat yang bergaris bawah ini, wasyawirhum, dan bermusyawaralah. Oke, B ya. Jadi kita dalam memecahkan suatu masalah dianjurkan untuk bermusyawarah supaya adil. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Makna yang tepat. Ini larangan buat kita menjadi orang yang pesimis. Kita cari. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ya, ini artinya ya. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Sebab turunnya Quran surah Zumar ayat 53. Yang ini ya. Tadi sudah kita jawab. Terus yang ini sebab turunnya. Nah, ini sebab turunnya pada saat itu kaum musyrik melakukan dosa dan maksiat dan mereka merasa pesimis nggak bakal diampuni, padahal Allah mengampuni seluruh dosa. Maka ini perbuatan kaum musyrik yang melakukan dosa dan maksiat. Sebab turunnya surat Az-Zumar ayat 53 ini. Dari tabel di atas, sikap pelajar yang mencerminkan perilaku iman kepada Quran surah Az-Zumar ayat 53 dan Quran surah Al-Imran ayat 159 ditujukan pada nomor A1, A1 dan 2 ya. Oke, kemudian Rizal merupakan pelajar yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Pada malam hari, Rizal terpeleset ketika hendak mengambil air wudhu sehingga kakinya terkilir. Sikap Rizal sebagai pelajar muslim yang tepat adalah membaca kalimat istirja innalillah. Ya, jadi segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah dan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita kena musibah, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqnakum. La razaqtum. Nah, ini tentang apa? Kalau kita bertawakal maka Allah akan memberikan rezeki. Ini yang A ya. Jika manusia benar-benar bertawakal, Allah akan memberikan rezeki. Perhatikan gambar di atas. Berdasarkan tabel di atas, contoh bacaan qalqalah terdapat pada huruf qalqalah. Yang A ada, yang D A dan D ya. Oke. Arti yang tepat dari potongan Quran surah Zumar ayat 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Oke, yang B. Pak Wahidin adalah ketua RT yang adil dan bijaksana. Pak Wahidin menjelaskan kepada warganya untuk memutuskan setiap permasalahan dengan cara bermusyawarah, ada dalilnya. Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah
Ya disebut surah Makkiyah. Faisal adalah pelajar Muhammadi yang giat dalam menghafalkan Al-Quran. Ia membaca dengan gerakan suara yang memantul sehingga terdengar suara membalik dengan bunyi rangkap pada akhir ayat. Ada ayatnya, hurufnya terpantul pada akhir ayat. Ini qalqalah kubra. Ya, Faisal memperhatikan bacaan qalqalah kubra. Arti yang tepat dari potongan Quran surat Ali Imran ayat 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Diampunilah mereka dan mintalah ampunan untuk mereka. Yang D ya. Oke. Pelajar muslim harus memiliki cita-cita yang mulia. Langkah yang harus dilakukan oleh pelajar muslim untuk mewujudkan cita-cita di antaranya adalah optimis, pantang menyerah, memperbanyak doa dan tawakal. Oke, kita harus optimis. Setelah optimis, kita harus pantang menyerah, ikhtiar. Nah, terakhir tawakal. Roshid mempunyai sikap optimis mendapatkan juara satu lomba membaca puisi tingkat nasional, tetapi saat penilaian Dewan Juri, Roshid dinyatakan juara 3. Sikap yang harus dilakukan Roshid adalah ia bersyukur dan belajar dengan lebih giat untuk menghadapi lomba selanjutnya. Jadi, kalau kita sudah ikhtiar, tawakal, hasilnya ternyata tidak sesuai yang kita inginkan, ya sudah kita bersyukur. Mungkin itu yang terbaik. Dan terus berusaha. Fabima rahmatin minallah liyangtalahum. Ya, ini maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Jadi berlakulah kita ini orang yang lemah lembut ya. Jangan kasar. Kalau kasar nanti orang di sekitar kita pada lari. Rizki merupakan pelajar Muhammad yang rajin membaca Al-Quran. Ia membaca Al-Quran dengan fasih, benar dan baik. Ilmu tata cara membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar disebut dengan ilmu tajwid. Ridwan adalah siswa yang soleh. Ridwan diberikan amanah dari sekolah untuk mengikuti lomba cerdas cermat Al-Islam. Ya, Ridwan senantiasa berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Ini tawakal ya. Setelah dia berusaha maksimal, terakhir adalah tawakal. Wa laisa lil insan illa ma sa'ah. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali sesuai yang apa yang dia usahakan. Maka usaha ya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, ini optimis ya, kita harus optimis. Oke, manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya, ini dia. Jadi kita harus usaha sekuat mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb yang Maha Pengampun. Seluruh perbuatan dosa manusia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Ya, ini syirik ya. Jadi jangan menduakan Allah. Kita aja nggak mau didoain ya, maka jangan menduakan Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Abdullah merupakan pelajar yang selalu berpandangan positif dalam menghadapi segala hal atau permasalahan dalam meraih kesuksesan. Sikap Abdullah disebut dengan sikap optimis. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang C. Dosa syirik merupakan dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa syirik apabila hambanya melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Di antara contoh dari perbuatan syirik adalah menyembah pohon beringin dan berkorban untuk berhala. Ini enggak boleh. Jadi jangan meminta kepada selain Allah. Hikmah yang didapat kita ambil dari An-Najm ayat 42, wa inna ila rabbikal muntaha, dan segala kesudahan itu kepada Allah. Jadi Allah tempat untuk mohon pertolongan dari segala permasalahan. Jadi jika kita sudah satu titik kita sudah berusaha, maka tawakal, berdoa, meminta kepada Allah yang terbaik ya. Summa yujzahul jazal aufa. Kemudian ini diberi dengan balasan yang sempurna. Oke, jadi kalau kita sudah berusaha yang kuat, insya Allah kita berusaha yang baik, berdoa, insya Allah kita akan diberikan balasan yang terbaik, yang sempurna. Seorang muslim harus mempunyai semangat hidup yang tinggi dan melakukan ikhtiar dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban. Contoh dari perilaku ikhtiar adalah ya semangat dalam bekerja dan mencari semangat dalam bekerja dan diiringi dengan tawakal, yang D.
Perbuatan setiap insan akan tercatat secara detail dalam buku catatan amal. Ya, buku catatan amal namanya Kitabul Marqum. Lauhul Mahfuz ini berisi catatan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya di bumi ini. Kalau catatan amal secara khusus ada di Kitabul Marqum. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ya. Jadi jadilah anak-anak yang bertawakal, pelajar-pelajar yang bertawakal ya. Menyandarkan diri kepada Allah. Contoh ikhtiar yang dilakukan seorang pelajar muslim dalam meningkatkan prestasi belajar adalah dengan cara ya, memanfaatkan waktu luang untuk belajar ya. Abdullah merupakan siswa yang istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Pada saat ia membaca Al-Quran, ia membaca dengan gerakan suara yang memantul, sehingga terdengar suara membalik dengan bunyi. Ini qalqalah. Pelajar muslim harus dapat melawan perasaan pesimis yang ada dalam hatinya dengan cara bekerja keras, belajar, dan giat dalam berdoa. Ya, melawan pesimis harus yakin, berazam dalam hati yakin, ikhtiar, dan jangan lupa berdoa ya. Makna An-Najm ayat 40, anna sa'yahu sawfa yura. Maka usaha-usaha yang akan kita lakukan akan diperlihatkan. Jadi dalam mencapai suatu cita-cita kita harus menggunakan cara-cara yang halal yang baik. Ya. Dan bahwasanya usaha setiap manusia akan diperlihatkan. Jadi dalam mencapai suatu cita-cita jangan menggunakan cara-cara kotor yang haram ya. Karena setiap amal kita akan diperlihatkan. Berdasarkan tabel di atas, hukum bacaan qalqalah dapat dilihat pada nomor yang satu ada satu aja nih. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hambanya dengan sedikit musibah. Sikap muslim yang tepat dalam menyikapi musibah adalah husnuzon. Jadi kita itu seorang muslim itu tidak dibiarkan mengatakan beriman, saya sudah beriman. Enggak gitu. Dia pasti akan diberikan cobaan-cobaan oleh Allah. Maka kita harus husnuzon dan jangan bersu'zon kepada Allah, husnuzon dan optimis menjalani hidup ya. Melaksanakan musyawarah maupun rapat terkadang berjalan dengan penuh argumentasi. Cara menyampaikan saran masukan dengan penuh semangat. Sikap seorang muslim setelah mengikuti rapat adalah berjabat tangan dan saling memaafkan jika terdapat salah paham dalam rapat. Bagus. Berikut ini makna yang tepat dari potongan Quran surah Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah. Nah, ini penting anak-anak, jangan berputus asa dari rahmat Allah, ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dosa kita banyak, jangan putus asa, kita taubatan nasuha. Ya, jangan berputus asa. Seorang mukmin yang istiqomah dalam melaksanakan amal soleh akan kembali kepada Allah dengan wajah yang bahagia dan berseri-seri. Manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan tempat yang mulia yang disebut dengan jannah. Semoga kita semuanya dimasukkan dalam jannahnya Allah, amin ya rabbal alamin. Budi merupakan ketua Karang Taruna yang saleh. Suatu ketika ditunjuk menjadi ketua pelaksanaan lomba TPQ tingkat Kota Surakarta. Agar pelaksanaan lomba TPQ berjalan efektif dan efisien, maka sikap yang tepat dilakukan Budi adalah mengadakan musyawarah agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita dianjurkan untuk bermusyawarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa setiap umat muslim asalkan ia tidak melakukan dosa syirik. Contoh dari perbuatan syirik adalah meyakini kekuatan ya. Ini bukan kekuatan magis. Sikap seorang muslim yang tepat jika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ia bersyukur dan semangat dalam meningkatkan ibadah. Dapat rezeki bersyukur, alhamdulillah. Seorang pelajar yang memiliki kebiasaan minder dan memiliki rasa tidak percaya diri, ini pesimis ini ya. Jangan jadi anak yang pesimis. Harus optimis. Perbuatan kecurangan akan membuat hidup seorang menjadi tidak berkah. Cara memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Istighfar. Membaca istighfar dan bertobat, tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya. Batas waktu terakhir. Batas waktu terakhir untuk bertobat kapan? Saat menjelang maut. Batas waktu terakhir manusia memohon ampunan kepada Allah adalah ketika dalam keadaan saat menjelang maut. Ini hati-hati ya. Kalau sudah nafas sudah sampai tenggorokan, sudah tidak bisa diampuni.
Oke, dari tabel di atas, jika pelajar yang mencerminkan perilaku iman kepada Surah Al-Imran ayat 159 ditunjukkan pada nomor 1. Oke, 1 dan 3 ya. Sukiro adalah pelajar yang tidak serius dalam belajar. Sukiro menggunakan cara-cara yang tidak halal. Ini apa ini? Dengan dia membuang bunga mawar di samping pohon beringin. Ini syirik ini ya. Tidak boleh. Riza selalu berprasangka baik ke atas segala ketetapan Allah. Bagus. Riza tidak pernah mengeluh atas setiap rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sikap Riza sering disebut dengan husnudzon, ya, berbaik sangka. Oke, inilah pembahasan soal tahun lalu, tahun 2020, bab 1 ya. Mapalah Al-Quran, kita lihat nih nilainya.